Halo dulur, ketemu lagi dengan channel Anggara W. Prasetya. Dan kali ini aku sedang ada di kota proklamator, yakni Blitar, Jawa Timur. Beberapa tempat di kota ini memang berkaitan dengan Bung Karno. Salah satunya adalah Istana Gebang yang saya kunjungi pada kesempatan kali ini. Seperti apa rumah Bung Karno masa remaja ini? Monggo disimak ya. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara W. Prasetya. Itu di depan kayak rumah itu ada patung Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Oke. Ada itu kentong robyong, kentongan gitu, kentongan gede lur. Nah ini aku dekatin, dipagari, sangat artistik sekali kentongannya. Yes, kita jalan terus. Nah kemudian ini ada gong perdamaian dunia, World Peace Gong ini. Nah ini penjelasannya, ini gambarnya, fotonya Bu Megawati. Ternyata dibangun dan diresmikan oleh Bu Megawati di Bali pada 2002. Itu beliau masih jadi presiden ya dulu ya. Gong seperti ini terpasang di 84 negara dan 9 tempat di Indonesia. Jadi semoga bumi kita damai sejahtera selalu, amin. Oke lur, ini depan Istana Gebang, kita akan masuk seputar Istana Gebang. Oke, sebagai info lur, kalau mau ngevlog di sini, ngerekam di sini tuh harus ada izinnya. Ini aku tadi ngurus, ada di sebaliknya sini izinnya. Kenapa kok nggak ditunjukkan? Karena ada fotokopi KTP ku. Mau nggak dinggo pinjaman online kok malan. Oke lur, jadi ini ruangan depan, ini ruang tamu di rumahnya Bung Karno. Ini ayahnya Soekarno, Raden Sugeng Sosrodihardjo. Bisa dilihat, ini Bung Karno dan ayah ibunya. Ibunya Ida Ayu Nyoman Rai, orang Bali berarti ya. Kemudian di ruang pertama ini ada kamar tamu. Ini kamar tamu laki-laki. Kemudian di sampingnya adalah kamar tamu perempuan. Hai. Dan di kamar tamu juga kasurnya masih sama semua, kecuali wastafel ini baru. Ada cermin besar juga lur. Ini makam Bung Karno sebelum direnovasi. Adalah kamar masa kecil Bung Karno. Masa remaja kok masa kecil. Ini kamarnya Bung Karno dulu sini. Iya kayaknya ya. Nah ini ada foto Bung Karno ini di bagian belakang rumah ya kak ya. Ini ada ruang tamu. Kemudian di ruang tamu ada, nah ini ruangan kakaknya Bung Karno. Jadi ini dulu ruang kakaknya Bung Karno, Ibu Sukarmini ya. Ibu Sukarmini Wardoyo. Ini beliau yang, keluarga beliau yang terakhir meninggal di tempat ini, rumah ini. Sampai tahun 2012 baru diserahkan ke Pemkab Blitar. Ini ada timbangan, ini timbangan lawas apa? Timbangan jadul. Timbangan jadul ya. Legend. Gantungan baju lawas awet-awet karena dari kayu jati tua. Ini ruang tamu. Nggak boleh duduk lur. Ini masih asli soalnya. Udah tua. Ada foto Bung Karno bareng Presiden John F. Kennedy. Nah, ini Bung Karno sama Ibu Fatmawati. Ini sama Ibu Hartini. Kemudian sama Ibu Ratna Sari Dewi. Kalau yang sama istri pertama Bu Inggit itu ada di sini fotonya, tapi nggak ada foto bareng.
Ini Bu Inggit, tapi udah foto waktu sepuh ya. Cuman Nah ini dia kakaknya Bung Karno, Bu Sukarmini, yang keluarganya terakhir menempati tempat ini. Dan ini ada kejadian. Jadi waktu pemakaman Bung Karno tanggal 22 Juni 1970 jam 4:30 itu kayak ada cahaya putih yang naik ke langit setelah makamnya ditutup. Bung Karno pas sungkem sama ibunya, dan di belakangnya ada Ibu Wardoyo atau kakaknya tadi. Kakaknya itu Bu Sukarmini Wardoyo. Di Blitar dikenal Ibu Wardoyo. Dan ini istana Gebang dalam Gebang sebelum tahun 1950. Masih lumayan sama. Oke lur, pindah. Lanjut ini. Ya, ini kamar yang ada di samping ruang tamu ini kamarnya bapak ibunya Bung Karno. Awalnya, tapi setelah bapak ibunya meninggal, ibunya Bung Karno meninggal, kemudian Bung Karno jadi presiden RI, itu beliau kalau pulang ke Blitar istirahatnya di sini, tidur di sini. Nah ini ya, jadi kamar Bung Karno saat dewasa atau setelah jadi presiden. Ini ada tongkatnya Bung Karno juga lur. Ada tiga tongkat yang ditinggal di Blitar. Nah ini dia, ada penjelasannya. Jadi Bunda Bung Karno meninggal 13 September 1958. Dan Bung Karno terakhir ke sini awal 1965. Nggak boleh ditidurin ya, nanti jebol. Nah, ini Bung Karno waktu sungkem sama ibunya. Ini ada apa? Lemari, meja rias meja rias kan. Meja rias zaman dulu. Ini Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Wardoyo sama Bu Rahmi Hatta. Ini Bung Karno sama Haji Agus Salim. Ini mbaknya Raden Ajeng Kartini. Kok mbaknya masnya Raden Ajeng Kartini. Dan ini di bagian luar ruang tamu itu adalah pavilion untuk ajudan Bung Karno. Jadi ini ada foto-foto. Nah ini Bung Karno waktu masih muda ya. Yang ini beliau masih sekolah ini. Ini ada foto Bung Karno juga. Yang mana? Ada titik merahnya ini. Oh. Ya. Nah ini Kongres pertama Partai Nasional Indonesia, ada Bung Karno. Mana yang tengah ini? Pernah kumis punya ya? kumis juga Bung Karno. Masih Ini mahasiswa. Bung Karno masih kelihatan sangat muda lur. Mana sayang? Ini tengah ini. Iya. Ada titik merah ini. Ini pada waktu penjajahan Jepang. Ini Bung Karno depan udah masuk politik ya itu ya. Oke, dan ini pada 17 Agustus 1945 pukul 10 ini momen-momen proklamasi. Nah ini ada foto-foto lain ya. Ini 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan Indonesia, setelah proklamasi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengangkat Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Nah ini masih tetap menghormati orang tua ya. Nah ini 18 April 1955 membuka konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah ini rumah di Blitar ini. Bung Karno di tengah itu. Nah ini penjelasan seputar ruang keluarga. Bisa di pause dulu. Oke, dan ini meja kerjanya Pak Wardoyo ini. Pak Wardoyo itu suaminya mbaknya Bung Karno. Nah ini ada silsilahnya. Mbaknya Bung Karno tadi, Ibu Sukarmini menikah 2 kali. Yang pertama dengan Pak Puguh. Kemudian bercerai, kemudian menikah lagi dengan Bapak Wardoyo. Jadi ini Bapak Wardoyo dulu kerja di sini ya. Ada mesin tiknya. Jangan disentuh karena udah bisa rusak nanti. Oke, langsung pindah ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini ada kursi dan meja panjang ini. Ini adalah tempat favorit Bung Karno. Jadi Bung Karno setelah makan nyantai itu tempat favoritnya di sini. Dan di sini juga merupakan tempat peta pembela tanah air itu rapat untuk sebelum melakukan pemberontakan sama kepada Jepang kayaknya dulu itu.
Jadi anggota PETA kumpul di sini rapat untuk melakukan pemberontakan dengan kok Pak Supriyadi itu, Sudenko Supriyadi. Ya di meja ini ada penjelasannya. Ini ruang santai. Nah, jadi sejak remaja sampai setelah jadi presiden tuh Bung Karno seneng duduk-duduk di sini. Nah ini juga ada tempat pertemuan Supriyadi. Padahal Bung Karno ini menurut penjelasan udah menghalangi nggak usah memberontak. Tapi karena terlalu bersemangat, pejuang PETA tetap melakukan pemberontakan. Ya 14 Februari 1945 itu pemberontakannya pada dini hari. Pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Dan ini adalah ruang makan khusus keluarga Bung Karno. Ini mejanya juga masih otentik. Nah itu dia, untuk makan bersama keluarga kakak Bung Karno maupun keluarga Bung Karno saat ke Blitar. Makanya makannya itu rame-rame di sini. Dan kemudian di sini ada sesuatu yang unik juga. Jadi ini ditulis oleh Ibu Ratna Sari Dewi Soekarno tadi untuk dipasang di makam Bung Karno dengan tulisan Jepang. Karena Ibu Ratna Sari Dewi kan emang orang Jepang. Nah itu. Tapi batal dipasang di makam Bung Karno. Ini kijing nih ya, bukan ya apa? Ini isinya doa-doa dalam bahasa Jepang. Pas pemakaman gitu kan ada semacam kayu-kayu kayak gini yang ikut dikubur kan ya. Dan ini dia perabotannya juga masih asli, lampunya paling diganti listrik ini. Kemudian di samping ruang makan itu ada sekarang jadi tempat penyimpanan perabot-perabot, tapi dulu jadi ruang abdi dalam atau yang bantu-bantu di rumah ini. Ini perabotan lawas-lawas nih lur. Ada sepeda. Nah ini alat-alat dapur tempo dulu. Kemudian ada wajan. Wah jadi gede banget lur. Ini parabola ini. Dan ini setelah Bung Karno jadi presiden, pas berkunjung ke Blitar tuh selalu ada pertunjukan tarian tradisional ini. Ini di ruang kesenian ya. Ruang kesenian tuh di Istana Gebang tuh. Itu yang di depan, di tempat kita beli tiket. Bayar tiket itu. Nah itu, ini pembatasnya ini. Nah ini pembatasnya sama yang di foto itu. Kemudian ini gamelannya. Jadi dulu bapaknya Bung Karno itu punya gamelan untuk pertunjukan karawitan itu. Dan Bung Karno juga pernah ndalang, bisa ndalang juga, ada fotonya. Nah ini ternyata Bung Karno lur. Bung Karno lagi ndalang. Jadi harus bangga. Ini ada ruangan yang dikunci ini. Oke, kemudian ini sumur tua. Ini sudah ada sejak rumah ini dibangun pada tahun 1800-an, 1884 ya. Kemudian ditempati Bung Karno 1917. Bung Karno pakai sumur ini bisa cuci muka juga di sini lur. Kita. Lu mati. Oh, nyala. Ini jadi tadi diceritain kalau dulu Bung Karno waktu remaja waktu di rumah ini ngangsu sumur ini, terus ini diisikan ke kamar mandi. Jadi kayak zaman dulu ya, nimbo terus diisikan ke bak kamar mandi. Dulu zaman kecil aku di rumah simbahku di Klaten tuh masih suruh nimbo juga pas ke sana ngisi bak mandi. Dan ini ada tempat cuci baju, ini ada kasar-kasar. Jadi bajunya itu di srek gitu biar bersih. Dan ini ada dapur, tapi dapur udah agak diperbarui ini. Udah ada kompornya halus ini. Kalau ini kompor baru ya, kompor gas. Kan rumah ini sempat ditempati keluarganya kakaknya Bung Karno. Nah di ruang belakang ada dapur lawas keren nih. Masih pakai kayu bakar. Dan ini kamar mandi asli. Dulu ini aja kamar mandinya. Jadi yang mau mandi di sini bisa, boleh. Kata tadi ada orang tadi habis mandi merasakan kamar mandi yang sama dengan Bung Karno. Dan ini kita jalan ke halaman belakang. Ini kayaknya gudang dulu. Nah di belakang ada kandang kuda, ada lumbung juga. Gimana ke Istana Gebang? Menarik karena jadi inget rumah simbah-simbah. Jadi kayak kursinya rotan, mejanya marble, terus ada lemari yang mirip banget pas yang jadi ya mikir, oh berarti simbahku kaya juga ya dulu.
Tapi aku gak pernah punya mesin tik. Oh iya. Jadi yang salah satu yang menarik di sini itu kita bisa tahu lebih banyak soal Bung Karno dan keluarganya ya. Jadi walaupun beberapa kali udah baca-baca di buku sejarah tentang Bung Karno, tapi ternyata masih banyak yang belum aku pribadi ketahui atau dulur-dulur yang belum berkunjung ke sini seputar Bung Karno. Yang pengen belajar tentang Bung Karno bisa main ke sini, Istana Gebang di Kota Blitar, Jawa Timur. Oke, ada dua jalan, yang kiri mobil Bung Karno dan musola. Kita ke kiri dulu. Mobil apa lagi? Mercedes tipe 190. Jangan duduk di atas kap. Spesial untuk memenuhi pesanan Bung Karno. Dikirim 1961. Ini khusus pesanan Bung Karno ini. Ini gedung kesenian yang aku sebutkan tadi, yang ada fotonya Bung Karno. Ada pertunjukan tari-tarian itu dulu di sini beliau. Sekarang jadi tempat untuk beli tiket. Tiketnya itu Rp3.000 per orang. Bukanya jam 7 sampai jam 5. Jadi dulu di sini adalah kandang kuda. Dan di belakang ada halaman luas. Ada sumur juga nih, kayaknya sumur tua juga nih. Oke. Oh, ini halaman belakang. Jadi rumah ini dibangun tahun 1884 dan ditinggali oleh kepala PT KAI-nya Belanda saat itu. Kan zaman dulu nggak ada PT KAI. Bahwa namanya Belanda itu yang mengurus perkereta apian. Kemudian keluarga Bung Karno, bapaknya itu dipindahkan ke sini, kemudian memboyong keluarganya ke sini, termasuk Bung Karno yang masih remaja. Gitu ya. Jadi caranya itu. Jadi rumahnya masih kelihatan Belanda sekali karena emang yang bangun itu adalah emang orang Belanda ya. Dan itu dia perjalanan kami di Istana Gebang, rumah masa remajanya Bung Karno di Kota Blitar ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk, kita akan ke tempat selanjutnya.